wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Isma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ini, Bu, sudah berjalan beberapa program, khususnya program yang kemarin kita programkan untuk berdampak pada murid. Ya. Itu jadi dia sudah berjalan bahkan hampir sebulan lebih sudah berjalan. Alhamdulillah Ibu ya. Kemudian fokus pendampingan 6 kali ini mengenai refleksi penerapan rencana program yang dibuat Bina Kokarya 6 yang bulan lalu Bu. Kemudian diskusi progres program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian diskusi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan. Kemudian terakhir diskusi tugas aksi nyata menuju 3.1, 3.2 dan 3.3. Ya. Kita mulai dari diskusi progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid Ibu Isma. Sudah sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid yang Ibu sudah lakukan? Alhamdulillah sudah selesai penerapannya sampai anak-anak menjelaskan kepada adik kelasnya. Kebetulan program yang saya lakukan adalah penafsiran hadis yang dilakukan oleh kakak kelas. Jadi mereka sudah melakukan 1 bahkan 2 kali dalam sebulan itu. Ketika diurutkan dengan perencanaan sudah melaksanakan sampai terakhirnya. Bagaimana tanggapan siswa dan rekan sejawat Ibu? Kalau siswanya alhamdulillah memberikan respon yang sangat baik, bahkan sangat antusias untuk mengikuti program itu. Untuk Bapak Ibu guru yang namanya kendala tetap ada, tapi alhamdulillah mereka tetap support apa yang saya lakukan. Apakah program sekolah yang Ibu lakukan sudah sesuai ekspektasi Ibu? Iya, alhamdulillah sudah Bu ya, karena memang di situ fokusnya menjelaskan hadis yang kaitannya dengan literasi Al-Qur'an. Bagaimana perasaan Ibu telah melaksanakan rencana tersebut? Awalnya sebenarnya tidak menyangka, akhirnya setelah berjalan dengan baik, sangat bersyukur dan senang tentunya setelah melakukan program itu. Nah, berikutnya ini kita akan diskusi tantangan yang dihadapi dan solusinya ini Bu. Apa saja tantangan dan kesulitan yang Ibu sudah hadapi dalam merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Tantangannya pada saat merencanakan sebenarnya dia ada untuk menerima aspirasi siswa atau murid, karena keterlibatan murid tetap didahulukan dan diutamakan. Tapi mereka pada saat itu cepat dengan bantuan organisasi Rohis, jadi berbagai kreativitas masuk. Kemudian tantangan selanjutnya itu dari segi teman-teman guru, teman sejawat, jadi masih ada beberapa guru yang sulit terlibat untuk kegiatan seperti ini. Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut dan apakah Ibu dapat mendapatkan bantuan dan dalam menghadapi tantangan tersebut? Iya Bu, tentunya tetap koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya tetap berkoordinasi terus dengan kepala sekolah, yang akhirnya kepala sekolah yang memberikan penjelasan kepada mereka bahwa program itu ternyata penting dan sangat baik untuk menafsirkan hadis kaitannya dengan ayat Al-Quran. Itu langkah yang saya lakukan. Bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan tersebut dalam pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid? Sebenarnya pengaruhnya di sini ada juga positif dan ada negatifnya. Kalau dari segi negatif sebenarnya Bu sangat mempengaruhi, karena kan anak-anak butuh pendampingan. Pada saat kakak kelas memberikan tafsiran kepada adik kelas, tetap harus ada bantuan dari guru mata pelajaran pertama. Nah itu sangat berdampak, berpengaruh ketika ada guru yang tidak terlibat. Tapi di sisi lain dengan adanya jalan seperti itu kita termotivasi Bu. Lebih banyak ide dan kreativitas yang bisa dimunculkan bagaimana caranya menangani itu. Betul. Ibu semua diskusi PI 6 kita hari ini terakhir mengenai implementasi aksi nyata modul 3.1, 3.2 dan 3.3. Ibu Isma, bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1, 3.2 dan 3.3? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan semuanya bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Bisa saya lihat progresnya kalau perlu grade nilainya? Oh iya, ini saya buka 3.1.
3.1 Pengambilan tentang keputusan. pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Coba lihat. Jadi di sini yang saya lakukan, kebetulan pada waktu itu ada siswa yang kedapatan bermasalah. Nah, kebetulan ini saya buka aksi nyata, Bu. Ya, silakan. Nah, ada siswa yang bermasalah. Nah, kemudian dia dari riwayat pelanggaran sebenarnya dia harus keluar dari sekolah. Tapi Ya, ini. Ya, tapi pada saat itu kan dia sudah kelas 3 dan sudah di ujung. ya, Nah, betul. sayang sekali. Ya. Ini aksi nyata yang saya upload di LMS 3.1. Anak itu diskorsing pada saat itu. Jadi saya berkomunikasi lewat Vicon, tetap memberikan penjelasan bahwa memang orang tuanya juga berharap, karena tinggal sebulan, Bu. Ya, Anak ini kelas 12. Jadi pada saat itu kita menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan alhamdulillah sudah diterapkan sesuai dengan waktunya. 3.2 Kalau 3.2 dia aset. aset. Ya, Adakah tantangan selama mengerjakan 3.2 tersebut? nah kalau 3.2 dari segi tantangan sebenarnya tidak ada yang lebih khusus. Bahkan di situ menarik, ada beberapa hal yang tidak disadari, ternyata banyak aset yang ditemukan di sekolah setelah mengikuti dan mempelajari modul 3.2 yang pada awalnya tidak peduli gitu, masa bodoh kita dengan hal tersebut. Setelah dipelajari modul 3.2, makanya saya buat dan saya masukkan di LMS. Ada banyak aset termasuk di daerah dan lingkungan sekolah. Ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, ini ada saya gunakan dalam pembuatan proses miniatur untuk simulasi haji. Nah, ternyata anak-anak punya kemampuan yang luar biasa. Ada yang bisa membuat Ka'bah, miniatur Ka'bah. Bahkan miniatur Ka'bah itu diambil dari barang bekas yang ada di lingkungan sekolah. Nanti Gitu. saya harapkan miniatur Ka'bah itu nanti bisa ditampilkan nanti di lokasi dulu ya. Iya, insya Allah, Bu. Karena memang hasilnya dia kan bulan April. Itu bulan April, kemudian terlaksana sebulan, alhamdulillah selesai, bisa ditampilkan. Ya, semoga sukses nanti lokasinya. Iya. Nanti ini kalau minta tolong nanti dikirimkan ke drive saya. Iya, Bu. Aksi nyatanya. Iya. Tinggal 3.3, Bu. Kalau 3.12 sudah. 3.3 3.3 terkait berakhir program berakhir ya. kemarin tanggal Nah, 28. ini yang sudah berjalan 2 kali selama sebulan. Ya. Sudah berlangsung untuk 3.3 program yang berpihak pada murid. Jadi saya ambil one week one hadis. Nah, berkat bantuan anak-anak, partisipasi anak-anak, mereka yang buat nama sendiri, Bu. Diambil nama OWIS, one week one hadis. Jadi mulai dari awal perencanaan sampai terakhir memang ada partisipasi siswa di situ. Ini yang saya kirim ini 3.3. Coba lihat komennya. Ada hasil deskripsi yang dibuat dalam bentuk video dengan ulasan sudah menggambarkan kegiatan kreatif yang berdampak pada murid dan sudah menunjukkan aktif suara dan pilihan murid, serta di akhir juga menyampaikan refleksi perasaan yang dialami. Good job. Penilaian dari Pak Fasil. Jadi saya juga ini memberikan apresiasi kepada ibu karena bisa dikatakan ibu termasuk layak layak berada di program. Oh, di sini ada grade-nya, Bu, ya? Ada grade-nya. Di sini ada grade 100. Baru lihat ini belum? Ya, Baru lihat. 100 alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap ibu. Grade-nya 100. Baru saya lihat nih. Nanti saya screenshot juga itu. Iya, iya. Screenshot kan. Iya, ada nilai dari hasil. Alhamdulillah. Oke, cukup pertemuan kita hari ini, Bu Isma. Iya. Saya sangat senang melihat apa yang ibu sudah laksanakan di aksi nyata bersama murid.
Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Nak Fadel. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik, Nak Fadel. Saat ini kamu berada di kursi ya. Ada kasus Demikianlah tadi penerapan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tentunya saya merasa sangat senang dan bersyukur telah mendapatkan ilmu dan cara pengambilan keputusan dalam setiap menghadapi dilema etika di lingkungan kita. Melalui berbagai kegiatan yang tertuangkan dalam pengambilan keputusan, sehingga ada perasaan bangga pada diri sendiri telah mampu terlibat dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di sekolah untuk masalah yang lebih besar. Ada banyak pelajaran yang diperoleh setelah menyelesaikan kasus ini, mulai dari belajar menjadi orang yang lebih sabar, tenang, dan bijak dalam mengambil keputusan, sampai pada pentingnya rasa empati sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Melalui beberapa paradigma, pengambilan keputusan kita juga diajar untuk menjadi seorang yang penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan, sehingga hasil yang diperoleh adalah yang terbaik. Setelah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan pada kasus ini, saya berharap untuk kedepannya saya bisa menjadi orang yang mampu mengambil keputusan yang terbaik tanpa ada penyesalan setelahnya. Untuk semua permasalahan, mulai dari yang sederhana hingga permasalahan kompleks. Tentunya, saya akan selalu menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, khususnya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan, yaitu penerapan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunya sahibahu aw qamqati yamtiwa fahajaratuhu ala ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu hanyalah besertanya maupun niat yang disimpan sendiri. Niat inilah yang menentukan bagaimana nilai perbuatan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berniat melakukan amal kebaikan bisa dihitung sudah melakukan kebaikan jika niatnya murni dan ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, orang yang berniat sholat malam lalu tertidur, atau orang yang berniat sholat jamaah lalu begitu dia sampai ke masjid, jamaah sudah selesai, orang tersebut telah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang telah melakukannya. Hadis ini membahas tentang hal yang paling dasar dari setiap amal, yaitu niat. Tidak ada satu orang pun yang terlepas dari niatnya. Sebelum melakukan suatu perbuatan, seorang pasti memiliki niat, baik niat yang diucapkan maupun niat yang disimpan. Itulah tadi gambaran pelaksanaan program yang berdampak pada murid di SMA Negeri 13 Pangkep. Saya merasa sangat senang dan bersyukur telah mendapatkan ilmu terkait bagaimana konsep positif, arif, dan terlibat dalam setiap program yang dibuat sekolah. Murid juga dengan leluasa mengeluarkan suara, pilihan, dan rasa kepemilikannya jika seorang guru selalu memberikan ruang bagi murid untuk bereksplorasi. Menarik lagi dan mampu mengubah sekolah tentunya dengan keterlibatan murid sebagai aset utama. Akan selalu melakukan kegiatan atau program yang berdampak pada murid, serta yang paling penting adalah selalu memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah dalam melaksanakan kegiatan atau program. Demikianlah aksi nyata yang saya lakukan. Semoga bisa menjadi motivasi kepada teman-teman untuk merancang sebuah program yang berdampak pada murid. Mari kita melakukan sebuah perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Salam bahagia, salam guru penggerak.